Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Hal yang pertama yang perlu dilakukan bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien adalah buat suasana belajar yang nyaman. Bagaimana cara membuat suasana belajar yang nyaman adalah misalnya dengan mendengarkan musik atau pergi ke tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau ataupun berada di ruangan ber-AC. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran, karena jika kita membaca satu buku itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dengan merangkum pokok pembelajaran, kita mengambil intisari dari buku yang kita baca itu. Cara belajar efektif dan efisien berikutnya, yang ketiga, belajar bersama. Metode ini paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok cukup santai. Otak menjadi lebih rileks menerima materi yang akan diserap. Selain hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Berikutnya, belajar yang efektif dan efisien yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip dengan mengingat materi tersebut, sehingga otak sangat mudah mengingatnya. Yang kelima, belajar yang efektif dan efisien adalah belajar dengan praktek. Cara ini akan membuat kita tidak akan merasa bosan. Misalnya dalam pelajaran IPA, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun, sehingga membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Berikutnya yang keenam, cara belajar yang efektif dan efisien, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu kita lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti pada saat pagi hari membutuhkan waktu 45 menit, siang hari membutuhkan waktu 25 menit, sore hari membutuhkan 50 menit, malam hari 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Cara belajar efektif dan efisien yang terakhir adalah mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Demikian materi cara belajar efektif dan efisien, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa setelah tayangan ini ada kuis yang harus kalian kerjakan. Untuk mengerjakan kuis itu akan di-share berupa link pada grup masing-masing kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.